Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan pada hari ini, pada hari Minggu biasa, pekan yang kelima. Saudara-saudari, hari ini Tuhan memanggil kita. Jadilah garam dan terang bagi dunia. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius, bab 5 ayat 13. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda terpujilah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang garam, kita berbicara tentang pelita, tentu hal-hal yang selalu ada dalam hidup kita. Garam mungkin sesuatu yang memang tidak sulit untuk terlepas dari setiap orang. Di rumah manapun selalu ada garam. Ya. Dan di setiap rumah pun ingin agar ada cahaya, ada terang. Oleh karena itu, saudara-saudari, kalau kita berbicara garam, itu selalu berbicara tentang keasinan. Dan itu adalah identitas. Identitas dari sebuah garam adalah asin. Kalau garam itu sudah tidak asin, dia tidak bisa disebut garam lagi. Dia tidak mempunyai makna lagi. Garam dalam kehidupan sehari-hari ya kita pakai untuk masak, ya, untuk memberikan rasa, untuk melezatkan makanan. Garam juga digunakan ya, untuk mengawet, ya, untuk pengawetan. Ya, garam salah satunya ya kita tahu telur asin. Ya. Garam juga dalam kehidupan sosial orang masih menggunakan dalam kehidupan spiritual orang masih menggunakan garam itu untuk menangkal roh jahat, kalau roh harus menangkal setan. Jadi garam itu punya identitas yang sangat kuat ya, memberikan rasa, mengawetkan, yang melezatkan, yang di sisi lain terang. Terang itu selalu berhubungan dengan cahaya, dengan ide. Maka identitas dari sumber terang adalah cahaya. Oleh karena itu, entah itu cahayanya 5 watt, 20 watt, 100 watt, yang jelas bahwa identitas dari sebuah terang adalah cahaya. Dan pasti setiap orang ingin hidup di dalam cahaya ketika dibawa kegelapan. Ya, kita membutuhkan cahaya. Cahaya itu memampukan kita untuk melihat apa saja yang ada di sekitar kita. Bahkan dalam kegelapan, cahaya itu menuntun kita agar kita tidak terantuk, agar kita tidak salah jalan. Ya, oleh karena itu, saudara-saudari, apa yang mau dimaksud oleh Yesus ini? Seorang murid menjadi garam berarti adalah seseorang yang siap untuk membuat kebaikan Allah, membuat firman Tuhan itu kan memberikan rasa bagi orang lain. Dan kehidupan seorang murid pun harus memberikan faedah, memberikan rasa, memberikan sesuatu yang nikmat bagi orang lain. Dan firman itu harus bisa mengawet. Kebaikan kita harus bisa mengawetkan kehidupan. Menjadi garam berarti kita siap hadir di tengah-tengah kehidupan. Kita itu menjadi tokoh sentral dalam sebuah rumah tangga. Kita itu selalu dicari-cari. Kita selalu dibutuhkan. Kita
kita selalu menjadi perhatian. Karena kalau tidak ada garam, makanan itu menjadi tidak enak. Maka garam hidup kita seorang murid, hidup yang membuat orang lain itu menjadi merasa luar biasa. Ya, hidup kita selalu dicari-cari, dibutuhkan. Ya, karena apa? Kita membawa kasih, ya, berkat. Demikian pun kita menjadi cahaya bagi orang lain. Tuhan telah menjadi cahaya bagi manusia yang menuntut manusia kepada kehidupan yang kekal, untuk manusia untuk kepada berjumpa dengan Allah. Maka kita pun saudara-saudari, kita menjadi terang bagi sesama. Terang yang menuntut setiap orang untuk berjalan dalam kasih Allah, dalam berkat Allah, dalam kehendak Allah. Kita menjadi terang yang bisa memberikan cahaya bagi orang lain untuk berjalan pada jalan kebenaran. Kita menjadi cahaya agar semua orang mampu melihat kebaikan. Demikian pun Tuhan mengatakan hari ini, hendaklah kamu percaya depan orang banyak, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa. Dan yang paling penting adalah seorang murid ketika ia menjadi cahaya dan terang, ia menjadi garam, ia harus melakukan itu dengan penuh bersih. Bagaimana cara kita menjadi garam dan terang? Dalam bacaan pertama dari Yesaya, ia mengatakan kepada kita, kalau kita ingin menjadi garam dan cahaya bagi orang lain, terang bagi orang lain, berarti kita ingin membawa berkat, kebaikan, kasih, dan cinta Allah bagi sesama. Bagaimana? Yesaya mengatakan, jikalau ada orang yang lapar, berilah roti. Ya, berarti kalau orang-orang miskin, ya, berilah tumpangan bagi orang yang tidak punya rumah. Ya, berikanlah pakaian bagi orang yang telanjang. Ya, jadi katakan, hendaklah engkau mengunjungi saudara-saudaramu, menyembuhkan mereka, ya, membantu mereka, dan kita diajak untuk menjadi wajar, ya, wajar bagi orang yang hidup dalam kegelapan, agar apa? Mereka melihat terang yang mereka. Tapi di sisi lain dikatakan kita harus menjadi obat yang memulihkan, yang menyembuhkan luka seseorang. Dan kita adalah kebenaran. Kebenaran yang membawa orang kepada terang sejati, itu sendiri. Bahkan Yesaya dalam bacaan pertama, kita harus mampu untuk membawa hidup seseorang keluar dari beban dan membawa semua orang kepada rasa lapar dan haus akan Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Ia mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Dan kita memperoleh hikmat penebusan itu di dalam hidup kita sebagai saksi Allah. Maka di sini yang dibutuhkan adalah bagaimana kita harus menjadi saksi dari Tuhan untuk memberikan hikmat Allah bagi sesama. Agar apa? Manusia mampu melihat, ya, terang. Agar manusia mampu melihat keselamatan itu yang datang hanya dan dalam putra kita Yesus Kristus, putra yang membawa kita kepada keselamatan sejati. Saudara-saudari, mari hari ini Tuhan Yesus memanggil, jadilah terang, jadilah cahaya, jadilah garam, jadilah orang-orang yang mampu membawa kasih karunia Allah bagi sesama. Semoga hikmat dan kasih karunia Allah selalu menuntun kita, membimbing kita, menguatkan kita, agar kita selalu berjalan dalam kasih Allah. Semoga Tuhan hari ini memberkati kita dengan segala berkatnya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.